Lisa, bagian 45 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Nadia, ada apa? Kenapa kamu diam saja? Suara Lisa membuyarkan lamunan Nadia. Tidak apa-apa kak, aku senang kakak baik-baik saja, jawab Nadia gugup. Ia sudah sedekat ini dengan kakaknya Lisa, akan tetapi ia masih saja merasakan ada jurang pemisah di antara mereka. Lidahnya mendadak keluh, tidak tahu harus berkata apa di hadapan kakaknya itu. Tatapan mata Lisa yang teduh itu bagaikan air yang sejuk, yang mampu mendinginkan hatinya yang selama ini dipenuhi oleh bara api kebencian. Kak, maukah kakak memaafkan aku? Ucap Nadia lirih. Maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan kepadamu, Kak. Lisa terhenyak mendengar kata-kata Nadia. Gadis cantik itu pun tersenyum. Kakaklah yang harus minta maaf kepadamu, Nat. Karena kakak tidak bisa seperti yang kamu inginkan. Kakak tidak bisa menjadi kakak yang baik untukmu. Kak, kakak tidak boleh berkata seperti itu. Kakak adalah yang terbaik yang pernah aku miliki. Aku saja yang tidak pernah bisa melihat kebaikan kakak dan mensyukuri dengan apa yang aku miliki, ucap Nadia dengan terbata-bata. Ingin rasanya ia menggenggam tangan Lisa, namun Nadia tidak mampu untuk melakukannya. Dan tiba-tiba, Nadia merasakan sesuatu menyentuh tangannya yang dingin. Dan barulah ia menyadari kakaknya tengah menggenggam tangannya yang kurus. Semua akan baik-baik saja, Nadia, ucap Lisa. Kakak ingin kamu pulang. Kamu bisa melakukan itu untuk kakak, kan? Nadia menatap wajah Lisa. Sorot matanya sayu. Kakak ingin kita kembali seperti dulu. Hanya itu yang kakak inginkan. Nadia hanya tersenyum. Ia teringat Naya. Bagaimana dengan Naya? Apakah ia juga menginginkan aku pulang, Kak? Tanya Nadia. Tentu saja. Kamu kakaknya. Bagaimana mungkin Naya tidak akan merasa senang melihat kamu pulang? Entahlah, Kak. Aku hanya merasa tidak yakin Naya akan dapat menerima aku kembali. Pasti sulit baginya untuk melakukan hal itu. Nadia, Naya masih terlalu kecil untuk memahami semua ini, ucap Lisa. Kita akan mulai dari awal ya, kata Lisa lagi berusaha meyakinkan Nadia. Cukup lama Nadia berusaha meyakinkan dirinya dan akhirnya menganggukkan kepala. Iya kak, aku akan memperbaiki kekacauan yang aku buat selama ini. Dan aku berjanji kepadamu kak, aku akan berubah, ucap Nadia. Aku akan berubah tidak untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kakak dan juga Naya. Mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Nadia membuat Lisa merasa senang. Tidak ada yang Lisa inginkan selain Nadia kembali ke rumah. Benarkah kamu akan kembali ke rumah? Nadia tersenyum dan kemudian menganggukkan kepala. Tentu saja kak, katanya kemudian. Lisa hampir tidak dapat menguasai perasaannya setelah mendengar janji yang Nadia ucapkan kepadanya. Nadia akan pulang ke rumah. Dan tidak itu saja, adiknya itu pun ingin memperbaiki hubungan mereka yang buruk selama ini. Rasanya Lisa tidak sabar untuk segera pulang ke rumah dan berkumpul kembali bersama kedua adik yang sangat ia sayangi itu. Dan setelah 3 hari Lisa dirawat di rumah sakit, kesehatannya pun mulai membaik. Ia sudah mulai bisa duduk karena lukanya yang cukup dalam sehingga selama ini Lisa kesulitan untuk duduk dikarenakan rasa nyeri yang teramat sangat. Dan selama dirawat di rumah sakit, Nadia setia menemani dan merawat kakaknya. Ia merawat kakaknya tidak peduli siang maupun malam. Nadia tidak pernah sekalipun beranjak meninggalkan kakaknya sendiri. Meski begitu, antara Nadia dan Naya masih terjadi perang dingin. Keduanya jarang terlihat mengobrol atau sekedar menyapa satu sama lain.
meski mereka berada di ruangan yang sama. Berkali-kali Nadia berusaha mendekati dan membuka pembicaraan dengan Naya. Akan tetapi adiknya itu acuh tak acuh dan menunjukkan sikap tidak bersahabat. Nadia pun tidak ingin memaksakan diri. Ia memaklumi sikap Naya yang seolah tidak peduli kepadanya. Tidak mudah menerimanya kembali setelah apa yang ia lakukan kepada kakaknya Lisa. Dan Nadia akan bersabar hingga saatnya nanti Naya akan membuka hatinya kembali untuknya. Nadia hanya ingin menikmati momen-momen kebersamaannya dengan kakaknya Lisa. Nadia tidak hanya menjaga dan merawat kakaknya yang tengah tergolek sakit. Seakan ingin melakukan yang terbaik untuk Lisa, Nadia berusaha memenuhi semua kebutuhan kakaknya itu. Nadialah yang menyiapkan segala sesuatunya untuk sang kakak. Melihat perubahan sikap Nadia yang mendadak lembut dan penuh perhatian kepadanya, membuat Lisa merasa bahagia. Tak jarang Nadia membuat Lisa merasa terharu saat seringkali ia melihat Nadia tertidur di samping tempat tidurnya karena kelelahan. Dan setiap kali Lisa meminta Nadia untuk pulang dan beristirahat, Nadia selalu menolak. "Aku akan tetap di sini sampai kakak sembuh dan keluar dari rumah sakit," katanya setiap kali Lisa meminta Nadia untuk pulang beristirahat. Sementara itu, Naya dengan berat hati harus rela berbagi tempat untuk Nadia. Meski ia tidak menginginkan Nadia berada di dalam ruangan yang sama bersamanya. Akan tetapi, demi kebahagiaan Lisa, Naya harus mengesampingkan rasa tidak sukanya terhadap kehadiran Nadia di tengah-tengah mereka. Nadia dengan telaten membantu kakaknya merawat lukanya. Dan saat Nadia membersihkan luka itulah Nadia teringat kembali kata-kata dokter yang menjelaskan bahwa beruntung pisau itu tidak mengarah ke bagian tengah perut Lisa, melainkan hanya di samping, sehingga meski luka tusukan itu cukup dalam, tapi tidak sampai mengenai organ dalam Lisa. Nadia bahkan tidak berani membayangkan andai saja pisau itu mengarah ke bagian tengah perut kakaknya. Apakah ia masih bisa bersama dengan kakaknya saat ini? Dan membayangkan semua itu, Nadia merasa sangat menyesal. Dan tiba-tiba ia merasa sangat takut kehilangan Lisa. Bahkan saat Lisa merasa kesakitan, Nadia benar-benar merasa sangat sedih. Nadia pernah merasakan betapa menyakitkan kehilangan dua orang tuanya dalam kecelakaan itu. Dan ia tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kali. Demi menebus kesalahan yang telah ia perbuat, Nadia rela melakukan apapun demi kesembuhan sang kakak. Dan ternyata semua itu berpengaruh buruk kepada kesehatan Nadia sendiri. Ia jatuh sakit karena kelelahan dan memaksanya harus istirahat di rumah. Sementara itu, Sagalah yang menggantikan Nadia menjaga Lisa, karena Naya harus sekolah. Malam itu seperti biasa Saga akan menemani Lisa, dan tentu saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan olehnya. Saga merasa sangat senang dapat menemani Lisa malam ini, karena momen ini sangat ia nantikan. Tidak peduli apa atau dimanapun tempatnya, selama ia bisa bersama dengan gadis pujaan hatinya itu, akan membuat Saga merasa bahagia. Dan tentu saja Saga akan sepenuh hati melayani Lisa yang tengah sakit. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lisa sudah terlelap tidur. Saga duduk di atas sofa dan masih terlihat sibuk dengan laptopnya. Sesekali pemuda tampan itu mengarahkan pandangannya ke Lisa, memastikan Lisa dalam keadaan baik-baik saja. Malam itu Lisa seperti merasa tidak nyaman. Ia terlihat gelisah sedari sore tadi. Ketika Saga menanyakan hal itu, Lisa hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa." Bersambung, selamat membaca. Terima kasih.